Pada malam ke-70, Syahrazad bercerita tentang sebuah kisah yang menegangkan, namun penuh dengan pelajaran moral. Kisah ini menampilkan seorang pedagang yang harus menghadapi cobaan hidup di dunia magis yang penuh bahaya dan tipu daya. Kisah malam Pedagang dan Ratu Iblis. Dahulu kala, di sebuah kota besar yang ramai, hiduplah seorang pedagang muda bernama Hasan. Dia terkenal karena kecerdikannya dalam berdagang dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Hasan adalah orang yang berani mengambil risiko demi keberhasilan. Dan meskipun usianya masih muda, dia telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Namun, Hasan memiliki satu kelemahan, rasa penasaran yang besar, terkadang berlebihan. Dia sering tertarik pada hal-hal yang tak diketahui dan cerita-cerita misterius. Orang-orang di sekitarnya memperingatkannya agar tidak terlalu mengejar hal-hal yang tidak jelas. Tetapi Hasan tidak bisa menahan dirinya. Suatu hari, ketika sedang melakukan perjalanan dagang ke negeri yang jauh, Hasan mendengar cerita tentang Ratu Iblis. Seorang ratu yang tinggal di kerajaan rahasia yang tersembunyi di sebuah lembah terpencil. Menurut cerita, Ratu Iblis memiliki kekayaan yang tak terhingga, tetapi tidak ada satupun manusia yang berhasil kembali setelah bertemu dengannya. Mendengar cerita itu, rasa penasaran Hasan membara. Meski para pedagang lain memperingatkannya, Hasan memutuskan untuk mencari kerajaan Ratu Iblis dan mencoba keberuntungannya. Perjalanan menuju kerajaan rahasia. Setelah beberapa hari perjalanan, Hasan akhirnya menemukan jalan menuju lembah yang tersembunyi, seperti yang digambarkan dalam cerita. Lembah itu diselimuti kabut tebal dan dipenuhi dengan pepohonan besar, yang membuat suasana menjadi semakin mencekam. Di tengah perjalanan, Hasan bertemu dengan seorang pria tua yang memperingatkannya, "Anakku, jangan teruskan perjalananmu. Ratu Iblis memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dia dapat mempermainkan siapa saja yang mendekati kerajaannya." Namun, Hasan dengan penuh percaya diri menjawab, "Aku tidak takut. Aku hanya ingin bertemu dengannya dan melihat apakah cerita tentang kekayaannya itu benar." Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Jika kau tetap ingin pergi, bawalah ini." Dia memberikan Hasan sebuah liontin emas yang berkilauan. Liontin ini akan melindungimu dari kekuatan jahatnya. Tapi ingat, jangan pernah melepasnya dari lehermu. Hasan menerima liontin itu dan melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Ratu Iblis. Pertemuan dengan Ratu Iblis. Setelah melewati berbagai rintangan, Hasan akhirnya tiba di depan gerbang besar yang terbuat dari emas dan batu permata. Gerbang itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah mengundang Hasan untuk masuk. Dia melangkah masuk dengan hati yang penuh tekad. Di dalam istana, suasananya begitu indah namun juga aneh. Tiap sudut dipenuhi dengan permata dan emas yang berkilauan, tetapi ada hawa dingin yang merasuk ke dalam jiwa. Akhirnya, Hasan sampai di ruang utama, di mana dia melihat seorang wanita cantik duduk di atas singgasana emas. Wanita itu adalah Ratu Iblis. Ratu Iblis tersenyum ketika melihat Hasan. "Selamat datang, pedagang muda," katanya dengan suara yang lembut namun penuh dengan kekuatan magis. "Aku telah menunggumu." Hasan meskipun terkesima oleh kecantikan Ratu Iblis tetap waspada. "Aku datang untuk melihat apakah cerita tentang kekayaanmu itu benar," katanya dengan penuh percaya diri. Ratu Iblis tertawa kecil. "Kekayaan itu nyata, seperti yang bisa kau lihat di sekelilingmu. Tetapi ada harga yang harus kau bayar untuk memilikinya." Ujian yang mematikan Ratu Iblis kemudian mengajukan tawaran kepada Hasan. "Aku akan memberimu seluruh kekayaan ini, tetapi hanya jika kau bisa menjawab 3 pertanyaanku dengan benar. Jika kau gagal, hidupmu menjadi milikku." Hasan tahu bahwa dia bermain dengan api, tetapi rasa penasaran dan ambisi dalam dirinya terlalu kuat. "Ajukan pertanyaanmu," katanya. Pertanyaan pertama dari Ratu Iblis adalah, apa yang bisa mengisi ruang tanpa akhir namun tidak terlihat oleh mata manusia? Hasan berpikir keras dan akhirnya menjawab, "Waktu." Ratu Iblis tersenyum, puas dengan jawabannya. Pertanyaan kedua adalah, apa yang terbuat dari air namun lebih kuat dari besi? Setelah beberapa saat merenung, Hasan menjawab, "Es." Sekali lagi, Ratu Iblis mengangguk setuju. Pertanyaan ketiga adalah yang paling sulit. Apa yang akan menghilangkan kekuatan seorang raja, namun tidak bisa dilihat atau disentuh? Hasan berpikir keras, namun tidak menemukan jawabannya. Waktu terus berjalan, dan dia mulai merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ketika dia hampir menyerah, tiba-tiba dia teringat liontin emas yang diberikan oleh pria tua. Dengan keyakinan baru, Hasan menjawab, "Takut."
Takut dapat menghancurkan kekuatan seorang raja meskipun tidak bisa dilihat atau disentuh. Ratu Iblis terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kau benar, kau telah memenangkan permainan ini. Kembali dengan kebijaksanaan Ratu Iblis, kemudian memberinya sebuah peti berisi emas dan permata. Ambillah kekayaan ini, pedagang muda. Tetapi ingatlah bahwa kekayaan tidak akan membuatmu bahagia. Hati yang bebas dari keserakahan adalah harta yang sejati. Dengan peti harta di tangannya, Hasan meninggalkan kerajaan Ratu Iblis. Meskipun dia berhasil mendapatkan kekayaan yang diidamkannya, dalam perjalanannya pulang, dia mulai menyadari bahwa harta tersebut tidak memberikan kebahagiaan yang dia bayangkan. Dia ingat kata-kata Ratu Iblis, dan akhirnya mengerti bahwa kekayaan terbesar adalah kebijaksanaan dan kepuasan dalam hidup. Syahrazad mengakhiri kisah malam ke-70 dengan pelajaran bahwa tidak semua hal yang diinginkan di dunia ini dapat membawa kebahagiaan sejati. Raja Syahryar, yang terkesan dengan pesan moral dalam cerita ini, memutuskan untuk mendengarkan lebih banyak kisah dari Syahrazad.